Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, saya Lina Anggraini dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan jaringan apa saja sih yang terdapat pada paha ayam. Jangan lupa simak dan dengarkan baik-baik ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian jaringan hewan. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi, bentuk, dan sifat yang sama, membentuk sebuah jaringan organ hewan. Kemudian, jaringan penyusun pada paha ayam terdiri dari yang pertama adalah kulit atau epidermis, yaitu yang disusun oleh jaringan epitelium berlapis banyak yang berbentuk kuboid. Fungsi kulit yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan, mengangkut zat antar jaringan yang dipisahkannya, kemudian sebagai alat ekresi yang mengeluarkan berbagai enzim. Contohnya seperti kita mengeluarkan keringat dari dalam tubuh kita. Jika kita amati, jaringan kulit ini terletak di atas bagian daging dan juga warnanya sedikit kekuning-kuningan. Jaringan ini tempat tumbuhnya bulu-bulu. Jaringan pada kulit paha ayam ini terdapat 3 jaringan utama, yaitu yang pertama jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi untuk menyokong dan memperkuat jaringan lain, melindungi organ-organ tubuh, menyimpan energi atau jaringan lemak, membentuk struktur tubuh atau jaringan tulang, dan menyimpan sirkulasi atau jaringan darah. Berdasarkan jenisnya, jaringan ikat pada kulit ayam ini terdiri dari jaringan lemak, jaringan darah, dan jaringan ikat longgar. Selanjutnya, yang kedua yaitu jaringan epitel yang berfungsi sama halnya dengan yang saya jelaskan sebelumnya dari fungsi kulit. Jadi sama ya. Pada kulit ayam ini terdapat epitel kubus berlapis. Kemudian yang terakhir adalah jaringan saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal, misalnya rasa sakit ke seluruh tubuh. Pada jaringan saraf terdapat neuron sensorik yang berfungsi untuk menerima sinyal dari lingkungan lalu mengirimkan ke saraf pusat, dan neuron motorik yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dan saraf pusat menuju organ lainnya di dalam tubuh. Pada paha ayam ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paha atas dan paha bawah. Penghubung dari kedua-duanya dinamakan dengan sendi. Next, penyusun pada paha ayam yang kedua yaitu adalah daging. Daging ini terletak di bawah jaringan kulit atau epidermis. Komponen penyusun daging terdiri dari air, lemak, protein, dan karbohidrat. Pada daging paha ayam ini terdapat 4 jaringan utama, yaitu seperti tadi dan sudah dijelaskan fungsinya sebelumnya ya. Yang pertama adalah jaringan ikat. Berdasarkan jenisnya terdapat jaringan darah, jaringan limpa, dan jaringan tulang. Selanjutnya adalah jaringan otot. Berdasarkan kelompoknya terdapat jaringan otot lurik yang bekerja secara sadar dan sesuai kehendak. Terdapat pada alat gerak dan juga terdapat rangka atau tulang di dalamnya. Kemudian jaringan epitel. Berdasarkan lapisan penyusunnya yaitu terdapat epitel pipih berlapis, dan yang terakhir juga terdapat jaringan saraf. Selanjutnya, penyusun pada paha ayam yang ketiga yaitu tulang. Nah, seperti ini ya, ini adalah tulang. Terletak di bawah daging atau otot. Tulang ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau kartilago merupakan jaringan yang tidak memiliki pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya yaitu tulang keras, mengandung garam dan kalsium sehingga tulangnya keras dan tidak mudah rapuh. Tulang keras ini terdapat pada hair follicles yang terdapat pembuluh pena dan arteri. Nah, bagian atas dan bawah di sini juga ada seperti ini, dinamakan dengan
tulang rawan yang berwarna putih. Kemudian yang panjang ini letaknya di tengah-tengah disebut dengan tulang keras. Jika kita potong, di dalam tulang ini terdapat tulang sumsum dan spons. Next, jaringan pada persendian paha ayam juga meliputi jaringan ikat. Jenisnya jaringan ikat padat, jaringan darah, dan jaringan tulang. Dan terakhir juga mempunyai jaringan saraf. Kesimpulannya bahwa kulit ayam tidak memiliki otot dan persendian paha ayam tidak terdapat jaringan otot juga dan jaringan epitel. Kalian juga harus ingat ya, setiap jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk suatu organ. Oleh karena itu, organ dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Salah satunya adalah untuk menunjang fungsi gerak. Demikian isi penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.